ya, pembuluh darah dan darah. Jadi ulangi, jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung sendiri terbagi atas 4 bagian, yaitu 2 serambi, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, dan 2 bilik. Ya. Jadi 2 bilik, bilik kanan dan bilik kiri. Nah, ini dia ya. Yang di atas di sini adalah serambi ya. Nah, itu serambi. Sedangkan yang di sini adalah bilik. Jadi ada serambi kanan dan serambi kiri. Kalau kita lihat dari jantung, perhatikan ya, karena Ibu akan tunjukkan bagaimana los penampang dari jantung ya. Ini dia ya, jadi harus kalian tahu ada aorta, arteri pulmonalis ya, ini itu ada vena ya, itu ya. Jadi ini serambi ya, yang di sebelah sini serambi kiri, yang di bawahnya itu adalah bilik kiri, sedangkan ya di sini serambi kanan, yang di bawahnya ada bilik kanan. Ini adalah bagian-bagian dari jantung ya. Ya. Jadi mungkin karena mau dicatat dulu. Kalau kita kalian sadari ya, mengapa jantung itu dapat berdenyut secara otomatis tanpa kalian perintah. Ya, jadi tanpa kalian perintah, jantung itu akan berdenyut secara otomatis. Ya, coba kalian renungkan. Jadi sama seperti halnya kalian memerintahkan kaki ketika kalian berjalan. Ya. Jadi jantung seperti itu. Pada saat kalian tidur, jantung itu akan berhenti berdenyut, sehingga tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, sel-sel tubuh itu tidak dapat mendapat pasokan O2, salin O2, nutrisi, dan zat-zat sisa juga. Ya. Jadi itu kenapa kita jantung bekerjanya secara tanpa kalian perintah. Nah, sekarang Ibu masuk ke pembuluh darah. Ya. Ini dia ya. Jadi pembuluh darah di sini ada 3. Pembuluh darah ya. Pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena ya, dan pembuluh kapiler. Jadi pembuluh darah ada 3. Pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Ibu akan bahas satu persatu di sini, mulai dari pembuluh nadi atau arteri. Ya, arteri di sini fungsinya ya membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Nah, perhatikan di situ sudah ada bagan di layar kalian. Jadi arteri fungsinya membawa darah yang kaya O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Ya. Jadi pembuluh nadi ini dia dindingnya elastis, sehingga mampu menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Sedangkan pembuluh vena atau pembuluh balik di sini adalah mengalirkan darah atau membawa darah. Jadi kebalikan dari nadi, kalau nadi itu O2, kalau vena di sini membawa darah yang miskin oksigen atau yang kaya CO2 dari seluruh tubuh ke jantung. Jadi dibalik. Kalau arteri
CO2 dari jantung ke seluruh tubuh. Tetapi kalau vena ataupun atau pembuluh balik, di situ membawa CO2 dari seluruh tubuh ke jantung. Ya. Sedangkan pembuluh yang ketiga, pembuluh darah itu adalah kapiler, ya. Ya. Jadi pembuluh kapiler di sini adalah menghubungkan arteri terkecil dengan vena. Ya, jadi ulangi. Pembuluh kapiler di sini menghubungkan arteri terkecil dengan vena. Ya, di sini terdapat dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran senyawa. Jadi senyawa apa di sini yang terjadi pertukaran? CO2, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Jadi pada pembuluh kapiler di sini terjadi pertukaran senyawa dengan jaringan sekitarnya, ya, seperti oksigen, CO2, air, limbah, dan nutrisi. Itu dia perbedaan dari ketiga pembuluh darah. Jadi harus tahu kalian. Jadi ya, kalau arteri tadi itu adalah yang kaya dari oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, ya. Kalau nadi kebalikannya, ya. Maaf, kalau balik kebalikannya, yang kaya CO2 dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, ini dia perbedaan dari pembuluh balik dan pembuluh nadi. Mungkin kalian mau buat catatan? Silakan dulu. Jadi kalau tempat pembuluh nadi itu agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik jadi dekat dengan permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Jadi kalian bisa lihat misalnya di tangan, ya. Ya, jadi di situ kalau ada yang tampak kebiru-biruan itu adalah pembuluh balik. Jadi kalau biasanya kalian diinfus kan yang dicari adalah pembuluh, biar dia keluar darah, biar bisa jadi cairan infus masuk melalui di pembuluh tersebut. Dinding pembuluhnya kalau arteri tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pada pembuluh balik di sini adalah tipis dan tidak elastis. Denyut kalau pada pembuluh nadi terasa, kalau pembuluh balik tidak, ya. Nah, itu dia, ya. Jadi perbedaan antara pembuluh balik dan pembuluh nadi. Ya. Sekarang Ibu masuk ke sistem peredaran darah. Ya. Ini dia, ya. Jadi sistem peredaran darah di sini ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jadi ulangi, sistem peredaran darah di sini ada dua, sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Ibu akan bahas dulu, ya. Jadi sistem peredaran darah atau biasa yang disebut dengan sistem kardiovaskuler. Jadi ulangi, kalau ditanya nama lain dari sistem peredaran darah itu adalah sistem kardiovaskuler. Jadi sistem organ yang memiliki fungsi memindahkan sel-sel, zat-sel, ya, zat dari ke sel satu ke sel yang lainnya. Ya, kardiovaskuler. Nah, ini ada dua, yaitu pada sistem peredaran besar dan sistem peredaran darah kecil. Ibu bahas dulu dari sistem peredaran darah kecil. Ya, jadi sistem peredaran darah kecil, perhatikan, itu dimulai dari bilik kanan. Jadi nomor 2, perhatikan, masuk ke pembuluh nadi, ya, ke paru-paru, ya, ke paru-paru lewatin 3 itu, perhatikan, ya, masuk ke pembuluh balik, ya.
Dia masuk ke pembuluh balik. Dari pembuluh balik dia ya, dari 5 dia masuk ke serambi kiri. Nah, serambi kiri nomor 6 ya. Jadi ini dia, kalau Ibu disingkat secara sederhana ya. Di sini kalau kalian misalnya besok, kalau ini adalah lengkapnya. Kalau Ibu singkat sebenarnya jadi pembuluh sistem peredaran darah kecil adalah jantung, paru-paru, jantung. Ya, jadi ulangi. Kalau Ibu singkat di sini adalah jantung, paru-paru, jantung. Jadi namanya kecil. Jadi dia hanya melewatin paru-paru saja. Jadi yang disebut peredaran darah kecil. Nah, sekarang kalau peredaran darah besar ya, perhatikan peredaran darah besar melewati apa saja ya. Ini dia. Jadi peredaran darah besar itu mulai dari jantung ya, bilik kiri, perhatikan dari nomor 7 dia. Nah, itu nomor 7 ya. Masuk ke aorta ya, kemudian ke pembuluh nadi, ke pembuluh kapiler ya. Nah, ini dia, karena dia harus melewati seluruh tubuh ya, pembuluh kapiler. Akhirnya dia kembali lagi ke serambi kanan. Serambi kanannya yang mana? Yang nomor 1. Nah, itu dia. Jadi kalau Ibu singkat di sini adalah jantung, seluruh tubuh, dan jantung. Nah, ini dia. Jadi ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Oke. Ya. Sebagai pemanasan, silahkan tulis jawaban kalian di kolom chat bagian-bagian jantung. Langsung ke chat pribadi Ibu ya. Bukan di WA, tapi chat yang di Zoom. Ya, jadi bukan yang di ini, tapi yang di Zoom. Saya tunggu jawabannya. Jadi biar kalian tidak ngantuk, Ibu selingi dengan pertanyaan. Ke chat pribadi Ibu. Oke, sudah jawab? Satu jawabannya. Baru Nadilah Puspadi 2 jawaban. Silakan ke privat ya, Nadila. Oke, yang lain, ayo tunggu. Oke, Dika baru 3.
Ayo, yang lain. Ya, Adila Puswadi melengkapi yang di bawahnya. Udah lengkap? Ya. Oke, saya perlu jawaban satu lagi. Ya, di sini Cinta. Ya, baru 3 Cinta. Oke, saya bahas ini ya. Saya akan mencocokin jawabannya temannya. Nomor 1, saya cukup di sini aja. Nomor 1 itu aorta ya. Nah, nomor 2 itu adalah arteri pulmonalis. Yang nomor 3 itu adalah vena ya. Ya, kalau vena cava di sini yang nomor 11. Ya. Nah, sedangkan dinding jantung itu nomor 7 ya. Ya, nomor 7. Serambi kiri itu nomor 4 ya. Katup bicuspidalis itu adalah nomor 5. Bilik kanan itu nomor 8. Katup tricuspidalis nomor 9. Serambi kanan nomor 10 ya. Nah, ini dia ya. Jadi tolong diingat bagian-bagian dari jantung. Nah, sekarang Ibu masuk ke berikutnya. Ya, ini dia komponen-komponen dari darah ya. Perhatikan kalian. Di sini darah dibedakan menjadi 3 ya. Jadi ada ada 4 ya. Ada plasma darah, ada sel darah merah, terus ada yang ketiga adalah sel darah putih, dan terakhir adalah keping darah atau yang disebut dengan trombosit. Jadi ulangi, komponen darah di sini ada
4 ya. Plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Ibu bahas dulu yang pertama, yaitu plasma darah. Jadi plasma darah di sini adalah bentuknya, komponen darahnya berbentuk cair ya, cairan. Di sini tersusun ya dari 92% air dan 8% bahan lain. Jadi bahan lain di sini seperti CO2, glukosa, protein ya, vitamin, lemak, dan mineral. Apa tugas utama dari plasma darah? Tugasnya di sini adalah mengangkut sel darah dan nutrisi untuk diangkut ke seluruh tubuh. Jadi di sini adalah mengangkut sel darah dan nutrisi hasil ya. Jadi nutrisi dan sel-sel ini adalah hasil dari limbah tubuh, antibodi ya. Itu diangkut ke seluruh tubuh. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Jadi tugasnya ini mengangkut sel darah dan nutrisi untuk diangkut ke seluruh tubuh. Agar menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ya, ini dia ya. Selain itu, plasma darah juga memiliki fungsi menyeimbangkan volume darah serta kadar elektrolit, natrium ya, kalsium, kalium, magnesium, klorida, dan birokarbonat. Jadi itu adalah volume darah ya yang harus perlu dijaga keseimbangannya. Yang kedua adalah eritrosit atau sel darah merah ya. Di sini berwarna merah pekat, bentuknya bulat pipih dengan cekungan di bagian tengahnya. Di sini sel darah merah mengandung Hb atau nama lainnya adalah hemoglobin ya. Jadi kalau kalian bilang ada Hb, apa itu adalah hemoglobin. Untuk membantu sel darah merah membawa oksigen. Ya. Jadi di sini masa hidupnya sekitar 40 ya. Sel darah merah itu dapat hidup 4 bulan atau 120 hari. Jadi selama itu sel darah merah baru akan diganti ya. Yang baru akan diganti dan diproduksi oleh tubuh. Itu fungsi sel darah merah. Nah, sekarang bagaimana dengan sel darah putih atau leukosit? Ini dia sel darah putih atau leukosit. Di sini adalah memproduksi antibodi. Jadi sel darah putih lebih sedikit dibandingkan sel darah merah. Jadi ulangi, sel darah putih lebih sedikit dibandingkan dengan sel darah merah. Tugas dari sel darah putih di sini adalah melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu penyakit. Ya. Jadi karena sel darah putih memproduksi antibodi ya yang memerangi zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh, maka masa hidup sel darah putih itu cukup lama. Jadi yaitu dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun tergantung dari jenisnya. Itu sel darah putih. Terus yang keempat adalah keping darah atau trombosit ya. Di sini fungsinya untuk membekukan darah. Jadi kalau kalian luka, dia cepat sekali darah yang keluar dari luka kita itu dibekukan oleh keping darah. Ya. Nah, jumlah untuk trombosit yang normal dalam tubuh itu sekitar 150 sampai 400 ribu trombosit per mikroliter darah. Ya. Jika kita kelebihan trombosit keping darah, ingat, jika kita kelebihan trombosit atau keping darah akan stroke
dan penyakit jantung. Jadi kita harus normal. Kekurangan trombosit pun ya akan terjadi pendarahan hebat. Ya. Jadi kalau kekurangan trombosit akan terjadi pendarahan hebat. Nah, sekarang menurut kalian apa sih fungsinya darah? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, apa fungsi dari darah? Silakan tulis di kolom chat sekarang ke privasi Ibu. Ya, silakan. Oke, Dika. Ibu Penny dulu jawabannya. Oke, Cinta. Ya. Ibu tunggu dulu, Ibu tampung jawabannya, baru nanti. Ya, ada Nadila Pusfadi, ada Adit. Ya. Oke. Ibu di sini ya akan jelaskan. Jadi jawaban kalian semuanya udah benar ya. Jadi fungsinya adalah mengedarkan zat-zat makanan. Jadi kalau di Ibu bagi, ini dia fungsi darah ada 3. Alat pengangkut, pertahanan tubuh, dan pengatur suhu. Jadi alat pengangkut seperti yang kalian tadi jawab, di sini adalah mengangkut, yaitu mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh ya. Juga mengedarkan hormon. Selain itu juga mengangkut sisa-sisa pembakaran dari sel-sel alat pengeluaran. Jadi yang diangkut tidak hanya sari-sari makanan. Terus yang kedua, pertahanan tubuh. Yang dimaksud pertahanan tubuh di sini adalah sel darah putih dan keping darah. Ya, kenapa dia dikatakan pertahanan tubuh? Karena di sana adalah membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh ya. Untuk sel darah putih di sini adalah membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh, sedangkan keping darah adalah menutup luka. Itu yang pertahanan tubuh. Sedangkan yang pengatur suhu tubuh yaitu di sini darah beredar mengangkut oksigen untuk keperluan oksidasi. Ya. Kenapa melalui oksidasi? Karena ya dihasilkan energi lain dalam bentuk panas. Nah, panas inilah digunakan untuk mengatur suhu tubuh yaitu kurang lebih 30 derajat Celcius. Jadi ulangi, pengatur suhu tubuh di sini darah beredar mengangkut oksigen untuk keperluan oksidasi. Karena dengan proses oksidasi ini dihasilkan energi lain dalam bentuk panas. Dengan panas ini digunakan untuk mengatur suhu tubuh.
yaitu kurang lebih 37 derajat Celcius. Nah, ini dia ya. Jadi sistem peredaran darah. Jadi kalau kita ini sebenarnya masih ada penyakit-penyakit dalam sistem peredaran darah. Nah, sekarang Ibu cobain apakah kalian yang dipaparkan Ibu bisa memahami atau tidak. Ya. Silakan dengerin pertanyaannya Ibu, kalau perlu dicatat ya. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut apa? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, jadi dari pertanyaannya tadi yaitu mengalirnya darah di dalam tubuh disebut apa? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Yuk, cepat-cepat. Udah habis dia. Udah kelihatan. Ya, di sini kita sudah jawab. Oke, Ibu ambil satu jawaban aja. Jadi jawabannya adalah sistem peredaran darah. Ya, jadi ulangi, mengalirnya darah di dalam tubuh ya disebut dengan sistem peredaran darah. Pertanyaan kedua, ya, sebutkan organ-organ peredaran darah manusia. Ya, pertanyaan yang kedua. Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, Ibu ambil dua jawaban tercepat. Ya, Ibu ulangi. Sebutkan organ-organ peredaran darah manusia. Yang Ibu tanya organ-organ peredaran darah manusia. Ya, cepat-cepat ya, perlu jawaban satu yang ini. Oke, di sini cinta ya. Jadi jawabannya ya Dika juga ya. Jadi ada jantung ya, pembuluh darah ya. Jadi di sini ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Iya, betul ya. Jadi punya Dika juga betul. Nah, pertanyaan berikutnya, perhatikan. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui arteri besar disebut peredaran darah apa? Ibu ulangi ya, darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri ke bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, itu disebut peredaran darah apa? Oke, Nadila Puspadi jawab. Ya, ada Dika. Ya, jawabannya udah benar, yaitu peredaran